sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yuliana Sri Puryati. Saya dosen di program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Dharma Cendika Surabaya atau UKDC. Saya menjadi dosen sejak tahun 2020. Video ini digunakan untuk penilaian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran sebagai syarat sertifikasi dosen. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah teori dan perilaku organisasi. Di program studi manajemen, bidang keahlian saya adalah perilaku organisasi. Maka kali ini saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah teori dan perilaku organisasi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti dengan bobot SKS 3. Dari mata kuliah ini, yaitu teori dan perilaku organisasi, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui dan memiliki pemahaman mendalam tentang teori-teori manajemen dan perilaku organisasi yang diterapkan dalam konteks bisnis global. Adapun capaian pembelajaran lulusan TCPL adalah mahasiswa 1. Mampu menguasai konsep serta pemikiran manajemen dan bisnis dalam dinamika lingkungan bisnis global. 2. Mahasiswa mampu menguasai konsep dan teori fungsi manajemen dan bisnis untuk memecahkan tantangan bisnis pada berbagai tipe organisasi. 3. Mahasiswa mampu memimpin dan mengelola tim serta individu agar berkinerja tinggi untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ada 4, yaitu mahasiswa mampu CPMK 1 menjelaskan konsep dasar, tujuan dan elemen dalam organisasi serta pentingnya studi perilaku dalam manajemen. CPMK 2, mahasiswa mampu menerapkan teori motivasi dan kepemimpinan dalam konteks organisasi untuk meningkatkan kinerja individu dan kelompok. CPMK 3, mahasiswa mampu menganalisis dinamika komunikasi, konflik dan budaya, organisasi, serta menerapkan strategi untuk manajemen perubahan dan peningkatan kesejahteraan karyawan. CPMK keempat, mahasiswa mampu memimpin dan mengelola tim serta individu secara efektif dengan memanfaatkan teori-teori perilaku organisasi dan teknik-teknik evaluasi kinerja. Materi mata kuliah ini adalah 1. Teori perilaku organisasi, 2. Teori motivasi, 3. Gaya kepemimpinan, 4. Proses dan model pengambilan keputusan, 5. Struktur organisasi, 6. Proses komunikasi dan strateginya, 7. Budaya organisasi dan dampaknya pada organisasi, 8. Konflik dan pengelolaannya, 9. Teori perubahan organisasi dan dampaknya, 10. Kepuasan kinerja dan strateginya, 11. Teori dan model dinamika kelompok, 12. Stres kerja dan pengelolaannya, 13. Evaluasi kinerja, model, dan penerapannya. Dalam penyampaian bahan kajian ini, kami padu-padakan dengan perkembangan zaman masa kini dan penyelesaian kasus-kasus pada umumnya yang terjadi dalam organisasi. Komunikasi kami dalam penyampaian materi kepada mahasiswa disampaikan melalui Learning Management System yang terkait dengan Siakat Cloud UKDC, yaitu AdLink. AdLink digunakan untuk penyampaian materi, pengumpulan tugas, sampai pada penilaian dapat langsung diberikan dan dicek oleh mahasiswa. Metode yang digunakan dalam perkuliahan ini adalah ceramah 35 menit, diskusi kelompok 45 menit, presentasi 35 menit, dan case study 35 menit. Sistem pembelajaran yang saya lakukan dimulai dari persiapan perkuliahan dengan membuat RPS, kontrak kerja kuliah, mempersiapkan buku yang akan menjadi acuan, dan mempersiapkan materi yang akan disampaikan berupa PowerPoint dan contoh-contoh kasus. Pada saat tatap muka pembelajaran dengan mahasiswa, saya mulai dengan menjelaskan materi yang sudah saya persiapkan sebelumnya sesuai dengan RPS yang ada. Kemudian saya minta mahasiswa untuk menanggapi. Setelah itu, kami melakukan diskusi dan presentasi. Untuk studi kasus, saya lakukan di pertengahan pertemuan. Bila kasus itu dari saya, bisa juga kasus itu dari mahasiswa yang pernah mengalami atau mengetahui adanya kasus-kasus di berbagai perusahaan.
Dari kasus-kasus tersebut, kita bisa mengevaluasi, mengembangkan, dan memberikan masukan atau solusi untuk kasus tersebut. Aspek penilaian pada mata kuliah ini adalah tugas 35%, kehadiran dan partisipasi 15%, ujian 50%. Selanjutnya, berikut ini adalah contoh pembelajaran di kelas. Selamat siang teman-teman. Selamat berjumpa kembali. Apa kabar? Baik. Selamat datang kembali di kelas kita teori dan perilaku. Hari ini kita akan kuliah di mata kuliah teori dan perilaku organisasi. Namun sebelumnya, marilah kita mohon berkat Tuhan sehingga perkuliahan kita lancar. Siapa yang mimpin? Silahkan. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Doa saya pimpin secara Kristen, yang lain boleh menyesuaikan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas semua berkat-Mu yang Kau beri kepada kami pada siang hari ini. Sebentar lagi kami akan belajar yang dipimpin oleh Suster. Kiranya Kau berkati ilmu yang diberikan untuk kami, dapat kami pahami dan mengerti dan berguna bagi masa depan kami. Pimpin segala aktivitas kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Happy. Minggu yang lalu kita belajar apa ya? Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Faktor apa saja itu? Atasan, promosi, tunjangan tambahan, apalagi? Fasilitas. Dan masih ada prosedur serta tata kerja atau SOP-nya ya, aturan-aturan dan SOP-nya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teori dan dinamika kelompok. Nah, ini adalah sub CPMK keempat. Nah, CPMK keempat sendiri adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab stres kerja dan menyusun strategi manajemen stres yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan dalam organisasi. Ini, nah, referensinya dari buku Wibowo, sebagaimana sudah tertera pada RPS kita, dan dari e-book bahan pembelajaran dinamika kelompok dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Metodenya adalah 1 diskusi, 2 ceramah, atau 1 ceramah, kedua diskusi. Jadi nanti kita akan diskusi kasus terkait dengan dinamika kelompok. Nah, teori dan dinamika kelompok. Apakah dalam gambar ini sudah terjadi suatu interaksi? Sudah. Ada interaksinya apa? Karena itu gambar ya. Ada yang mengasih informasi, ada yang mendengarkan informasi. Nah, gambar ini. Ada 3 gambar ini menurut Anda menjelaskan atau menceritakan tentang apa? Interaksi yang bahagia gitu. Terus yang bawahnya itu kayak formal tapi santai. Yang ketiga itu lebih ke stres dan tertekan. Oke. Ini interaksi di dalam apa? Kelompok. Di dalam kelompok. Siapa yang tahu pengertian kelompok? Oke, Indah. Kumpulan orang yang merupakan kesatuan sosial yang mengadakan interaksi dan intensif dan mempunyai tujuan bersama. Terima kasih. Ada yang mau menegaskan, mengurangi atau setuju? Setuju ya. Ya, ini adalah kelompok. Lah, interaksi kan kata kuncinya. Nah, tadi sudah disebutkan. Gambar yang pojok sana interaksi apa? Kegembiraan. Yang sana? Ya, stres, tegang. Yang sini? Formal tapi santai. Ya. Kemudian kalau ini gambar apa? Menurut Anda? Dinamika kelompok. Kenapa bisa disebut sebagai dinamika kelompok? Karena mereka saling berinteraksi
dan kekuatan. Saling berinteraksi di antara kelompok satu dan kelompok yang lain, mungkin juga di dalam kelompok itu sendiri. Nah, siapa yang akan memberikan penjelasan tentang pengertian dinamika kelompok? Oke, silahkan. Dinamika kelompok adalah kekuatan-kekuatan yang berinteraksi dalam kelompok pada waktu kelompok melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan. Oke, apakah ada yang mau menambahkan atau mengurangi atau setuju? Oh, setuju. Semua setuju. Memang begitu ya. Jadi kata kuncinya kalau dinamika kelompok itu apa? Kekuatan yang berinteraksi untuk mencapai tujuan kelompok. Jadi selalu kata kuncinya adalah interaksi. Oke, kata kunci interaksi diingat ya. Fungsinya apa kira-kira dinamika kelompok itu? Ya, silahkan dilanjutkan. Fungsi dalam dinamika kelompok itu memudahkan segala pekerjaan dan satu dengan yang lain akan terjadi kerjasama saling membutuhkan. Individu tidak dapat hidup sendiri di dalam masyarakat. Oke, selain fungsi, siapa yang mau menjelaskan tujuan dinamika kelompok? Tujuan, Putra? Tujuan dinamika kelompok merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh kelompok, yaitu untuk meningkatkan proses interaksi untuk setiap anggota kelompok. Yang kedua itu meningkatkan produktivitas anggota kelompok, dan yang ketiga itu mengembangkan kelompok ke arah yang lebih baik dan lebih maju, dan yang keempat itu meningkatkan kesejahteraan hidup anggotanya. Terima kasih Putra. Jawabannya bagus sekali. Nah, bagaimana tentang manfaat dinamika kelompok? Silakan. Manfaat itu yang pertama itu membentuk kerjasama saling menguntungkan dalam mengatasi persoalan hidup atau masalah-masalah. Yang kedua itu memudahkan segala pekerjaan. Yang ketiga itu mengatasi pekerjaan yang membutuhkan pemecahan masalah dan mengurangi beban pekerjaan yang terlalu besar sehingga selesai lebih cepat efektif. Yang keempat, menciptakan iklim demokratis dalam kehidupan masyarakat. Oke, jadi kita sudah tahu ya tujuan, fungsi, manfaat. Nah, kalau ini, gambar ini menandakan apa dalam dinamika kelompok? Tujuan itu tercapai. Tandanya bahwa gambar ini bisa dikatakan kelompok itu mencapai tujuan. Ya, Sisil mau jawab? Dikatakan mencapai tujuan bila arah main atau konsep kerjanya telah tercapai. Ya, dari gambar ini semua anggota menempatkan arah itu ya. Jadi itu kan gambar itu ya, bahwa ini menunjukkan tujuannya tercapai loh. Dengan semua bangga memegang dengan kedua tangannya masing-masing. Nah, sekarang gambar ini. Ini gambar apa? Proses pembentukan kelompok. Siapa yang mau menjelaskan? Individu, kenapa ada individu? Ingat, pengertian kelompok itu apa? Kumpulan individu. Maka pertama-tama dimulai dari individu yang berkumpul. Kemudian terjadi ice breaking. Itu artinya apa? Pengenalan satu dengan yang lain ya. Kalau dalam permainan yaitu untuk pemanasan. Jadi mengenalkan dirinya dan mengenal orang lain dari kelompok itu, dari individu-individu yang bergabung. Storming. Mulai ada diskusi kelompok yang bisa memanas, kemudian suasana jadi lebih panas. Iya, mulai terjadilah diskusi kelompok dan bisa terjadi gesekan sehingga suasana menjadi storm. Storm itu kan badai ya, menjadi
tegang menjadi panas. Tapi berikutnya akhirnya menentukan apa? Forming. Dalam forming itu ngapain? Menentukan format kelompoknya mau seperti apa, begitu kan? Kalau aturan main ditentukan di mana? Norming. Kemudian setelah menentukan aturan main, akhirnya kelompok itu melakukan performing, itu artinya melakukan kegiatan. Nah, ini adalah proses dinamika kelompok. Macam-macam kelompok ada berapa? 2 apa saja? Siapa yang bisa memberi contoh kelompok formal? Kelompok formal misalnya, ya? Kelompoknya seperti membuat tugas. Kalau dalam membuat tugas itu kan pasti ada perannya masing-masing gitu. Ya, kelompok tugas ya. Kelompok tugas, kelompok yang lebih serius untuk menyelesaikan suatu persoalan. Bukan kalau kelompok persahabatan itu kan lebih pada informal dan senang-senang satu dengan yang lain, berbagi cerita. Nah, teori pembentukan kelompok itu setidaknya ada 5. 1, teori kedekatan. Itu berarti orang memiliki hubungan dari jarak ataupun dari ruang. Jadi misalnya di ruangan ini, ya sudah kita buat kelompok yang satu deret aja atau dengan belakangnya. Atau karena kami dari Kalimantan Barat, maka membentuk kelompok dari Kalimantan Barat. Kemudian yang kedua itu berdasarkan aktivitas, interaksi dan perasaan. Nah, itu yang sama. Misalnya kelompok single parent karena memiliki aktivitas yang sama, perasaan yang sama, bikinlah kelompok. Kemudian teori keseimbangan, yaitu adanya ketertarikan yang sama untuk menanggapi suatu tujuan dengan cara yang sama juga atau relevan satu dengan yang lain. Kemudian yang keempat, teori pertukaran berdasarkan interaksi dan hadiah-hadiah atau manfaat-manfaat yang yang bisa diambil dari kelompok itu. Kemudian yang kelima, teori didasarkan alasan praktis. Contohnya sekarang itu kan sedang terjadi gunung meletus di mana? Lewotobi. Nah, kemudian berkumpullah secara daerah dari NTT itu mungkin 1 orang, 2 orang berkumpul, kemudian secara praktis membangun kelompok selain karena kedekatan, juga alasan praktis untuk penggalangan dana membantu korban Lewotobi itu. Apakah ada pertanyaan dari penjelasan dan diskusi kita ini? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akan menuju ke kelompok. Ketua kelas sudah ada ya kelompoknya 4. Oke. Maka ini kasusnya. Perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar dalam kelompok. Sebuah kelompok tugas mengalami pertengkaran antar anggota karena pandangan berbeda bagaimana mencapai tujuan kelompok dan bahkan memiliki tujuan yang berbeda sama sekali. Bagaimanakah cara menyelesaikan persoalan tersebut dari segi 1. Komunikasi, itu kelompok 1. 2. Kepemimpinan, itu kelompok 2. 3. Peran dan norma, kelompok 3. Dan yang keempat, kesadaran mencapai tujuan, kelompok 4. Maka sekarang silahkan menuju ke kelompok masing-masing.
Oke, jadi dalam case yang diberikan siswa tadi mengenai ada pertikaian di dalam internalnya, internal dalam kelompok tersebut. Nah, kalau kelompok satu ini memandang atau membuat statement dari segi komunikasi bahwa kelompok tersebut itu harus mengadakan diskusi terbuka dan terarah. Itu bisa berupa bermusyawarah, di mana dengan melakukan bermusyawarah itu dapat mencari poin-poin yang sama. Nah, dari yang poin-poin yang sama itu dapat menghasilkan mencocokkan dengan tujuan kelompok yang awalnya. Nah, dari setelah mencocokkan dengan tujuan kelompok, maka dapat menghasilkan solusi yang sesuai juga dengan tujuan kelompok. Jadi dianggap aja itu sebagai diskusi untuk mencapai atau memberikan solusi yang berdasarkan dengan keputusan bersama dan tidak jauh-jauh dari tujuan kelompok tersebut. Oke, kelompok 1. Pertanyaan nanti ya. Sekarang kita ke kelompok 2, silahkan. Kami dari kelompok 2 melihat dari segi kepemimpinan, hal yang harus dilakukan adalah 1. Mendengarkan semua anggota tim. Kemudian yang kedua, membangun kepercayaan. Yang ketiga, mengembalikan kesadaran para anggota untuk fokus pada tujuan bersama. Keempat, mengelola konflik dengan bijak. Dan yang terakhir, memberikan arahan yang jelas untuk mencapai tujuan secara bersama-sama. Terima kasih. Anggota kelompok mau menambahkan? Tidak. Oke, kita lanjutkan dulu ke kelompok 3. Dari kelompok kami, kasus pada pertengkaran antara anggota karena perbedaan ini yaitu kembali pada aturan mainnya sesuai dengan peran masing-masing dan harus mengikuti aturan melakukan visi misi yang sesuai dengan kelompok untuk mencapai tujuan organisasi tanpa perbedaan pandangan untuk mencapai tujuan bersama. Oke. Terima kasih. Anggota ada yang mau menambah? Sudah. Oke. Kelompok 4, silahkan. Kita akan menjawab. Dari kelompok kami akan menjawab pertanyaan nomor 4, kesadaran mencapai tujuan. Pada poin yang pertama kita akan menyarankan untuk mengingat kembali awal tujuan kelompok, karena kan kelompok sedang bercekcok. Jadi sebaiknya mengingat kembali ke awal tujuan kelompok yang sebenarnya. Yang pada poin kedua, menurunkan ego masing-masing kelompok. Pada poin itu kan cekcok itu berdasarkan pada ego masing-masing. Jadi diharapkan para anggota dapat menurunkan ego masing-masing. Yang poin ketiga, mengingat tujuan awal untuk mendukung pada kelompok. Oke, terima kasih. Anggota kelompok ada yang mau menambah? Tidak ada. Apakah kelompok 1 ada pertanyaan untuk kelompok yang lain? Tidak. Kelompok 2? Kelompok 3? Sudah jelas semua jawaban dari kelompok lain? Sudah. Kelompok 4 juga tidak ada. Ya, oke. Jadi dalam kasus ini jawaban Anda sudah sesuai ya, dari segi komunikasi, dari segi kepemimpinan, dari segi peran dan norma, dan dari segi kesadaran untuk mencapai tujuan. Nah, itu jadi sudah lengkaplah tentang teori dan dinamika kelompok, dari teorinya sampai dengan studi kasusnya. Maka mari kita ambil kesimpulan. Apakah ada yang bersedia mengambil kesimpulan untuk kuliah kita siang hari ini? Oke, siap. Silahkan, Ruanda. Tujuan, manfaat, serta fungsi dari dinamika kelompok. Lalu yang terakhir itu proses pembentukan kelompok. Oke, dan akhirnya dipraktekkan dalam studi kasus. Nah, inilah teman-teman, terima kasih Ruanda telah menyimpulkan, kesimpulannya sudah bagus. Kuliah kita sore hari ini dapat kita akhiri dan kita akan berjumpa lagi pada kuliah kita minggu depan. Sebelumnya, supaya kita bisa melanjutkan aktivitas dengan baik, marilah kita akhiri perkuliahan kita dengan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Putra. Silahkan. Marilah kita ambil sikap yang atas. Mungkin karena saya memimpin doa ini secara katolik dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa Surgawi, terima kasih banyak karena Engkau telah melindungi kami hamba-hambamu sehingga kami bisa menjalankan aktivitas kami pada hari ini dengan baik. Semoga materi yang dijelaskan oleh Sister, yang diberikan oleh Sister dapat berguna bagi saya dan kami. Bapa Surgawi, sekarang kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau dapat menjaga kami, melindungi kami dalam perjalanan hingga kami tiba di rumah kami masing-masing dengan keadaan selamat.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa presensi disiapkan seperti biasanya. Selamat sore, sampai jumpa. Ya, boleh pulang sekarang.